Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du aqulu da'iyan wa mutadarrian ilaihi subhanahu wa ta'ala Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wabti'adah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amin. Yang saya hormati para masyayikh, para alim, para ulama, segenap ustadz, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkumpul pada malam hari ini. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Umum dalam rangka Bahagia Muharram Cinta Yatim dan Du'afa. Yang saya hormati para pejabat pemerintah yang hadir, Bapak Lurah, baik dari forum koordinator pimpinan di kecamatan. Yang saya hormati segenap warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah dengan talafuz alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena malam hari ini kita bersama dipertemukan oleh Allah dalam satu agenda acara yang begitu mulia, yaitu santunan anak yatim beserta para du'afa. Semoga apa yang kita berikan kepada mereka dijadikan harta yang barokah dan tentunya bermanfaat bagi anak yatim dan du'afa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kula mangken hadir di tempat Kak Dinto Yonceng kaangkui memberikan motivasi katipun apa kaula ban ajunan teti orang-orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat. Sahabat tersebut bertanya kepada Nabi, Ja'a rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad didatangi laki-laki yashku qaswata qalbihi, di mana laki-laki tersebut mengadu tentang hatinya yang keras. Jadi dimin gak ditobat sahabat rabu ke Kanjeng Nabi, atena aromasa keras. Atena keras. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka? Maukah kamu akan Allah jadikan hatimu itu lembut dan kamu apa saja yang kamu inginkan bisa tercapai? Kulaki wal awal memahami tentang berngaji tentang hadis Kak Dinto. Kula berpikir yang diadukan oleh sahabat itu tentang masalah kerasnya hati. Tapi mengapa justru yang ditawarkan oleh Nabi dua? Padahal pertanyaannya hanya satu. Pertanyaannya, mohon solusi jalan keluar bagaimana hatinya tidak keras.
Tapi ternyata tawaran Nabi menjadi dua. Maukah kamu akan dijadikan orang yang hatinya lembut dan apa yang kamu inginkan tercapai? Ini apa kaitan antara hati lembut dan apa yang diinginkan tercapai? Ternyata setelah diteliti, alhamdulillah menemukan titik temu. Salah satu yang menyebabkan hati itu keras, bila mana kita mempunyai hajat, bila mana kita mempunyai kemauan, tapi ternyata tidak tercapai. Napa boleh pas seteka hajat tepak kamu sona, John Goli magi hati dah. Laras nama buntan, roh tero, tapi ternyata lo teka hajat, seteka hajat tepak kamu sona. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jak saking ngering bini, roh tero apa tak teka hajat, seteka hajat apa tepak ke maduna, kiamat man. Eki kan? Lah akhirnya apa kata Nabi? Kalau kamu ingin terpenuhi hajatmu, hatimu bisa lembut, irhamil yatim, kasihi anak yatim. Wamsah ra'sahu, jadi sambian usap kepalanya. Jadi mau berdenak anak yatim, menyantuni anak yatim, itu bukan tradisi. Bukan, mengusap kepala anak yatim itu bukan tradisi, itu anjuran Nabi Muhammad. Usap kepalanya. Wa at'imhum min ta'amik, kasih dia makan dari apa yang kamu makan. Tidak harus pakai uang. Jadi sampean mau berdenak anak yatim tidak harus pakai uang. Apa yang sampean makan, berikan kepada anak yatim, usap kepalanya. Apa kata Nabi? Yalin kolbuk, hatimu pasti akan lembut. Wa tudrik hajatak, kamu pasti akan menggapai apa yang kamu inginkan. Berarti kesimpulannya, ternyata bukan anak yatim yang butuh kepada kita, tapi kita yang butuh kepada anak yatim. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak bisa sabani enggak? Karena ternyata kita yang hadir pada malam hari ini, kapi selapangan ini punya masalah. Selapangan. Semua ini pasti punya masalah. Sedang muda masalah mungkin cinta. Yang tua mungkin masalahnya satu, setoran. Yang sekolah nggak nih sejada sini ini masalah apa? Sanggup. Semua pasti punya masalah. Panitia punya masalah, pejabat punya masalah, semua punya masalah. Lah untuk ada solusi dari masalah itu apa? Kasihi anak yatim, usap kepala anak yatim, berikan makan apa yang sampean makan. Maka itu solusinya pasti ada. Apa? Hati kita akan lembut. Dan apa yang kita punya hajat pasti akan tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga teka hajat, amin. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sampean kalau mau nyantuni anak yatim, sampean tidak usah nunggu bulan Muharram. Tiap hari bagus. Sama dengan hari kasih sayang, Valentine Day. Dalam Islam itu Valentine Day itu bukan khusus di tanggal itu. Setiap hari ada kasih sayang. Karena dalam hadis disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi, cintai makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan mengasihi kalian semua. Jadi toreh kuleban sambian ingat hari mangken, malam semangken gak dintoh, malar muka kita dengan menyantuni anak yatim, semua tahajat tercapai. Amin. Hati kita semoga dilembutkan oleh Allah. Amin. Ketika kita sholat semoga diberi rizki khusyuk, amin. Dengan adanya kita menyantuni anak yatim dan doakan anak-anak kita yang yatim ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah Sallallahu Muhammad. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita hadir ingin menampakkan bahwa kita peduli kepada yang lain. Ingat, saya pernah menemukan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Ma jubila waliyullah illa ala sakha wa husnil khuluq. Walinya Allah itu tidak akan pernah diwisuda menjadi wali kecuali punya dua syarat. Satu, dermawan. Dua, punya akhlak yang baik. Jadi tidak ada ceritanya walinya Allah itu medit. Tidak ada ceritanya walinya Allah itu bakhil. Semua walinya Allah pasti dermawan, lampa, tak jerek. Tapi mohon maaf, bila mana ada orang Surabaya, orang Madura, salam setong dera. Karena di Madura itu alhamdulillah, teman-teman saudara-saudara kita di mana ada bumi dipijak pasti di situ ada orang Madura. Nyarim dan negara agama pasti pada Madura. Salam setong dera. Bes, kita ini kapi paninga yang hadir nih, mon tatamu ban orang cerai, jak kiri, kru asli manusia. Kenapa? Ada 4 sifat yang pasti melekat pada diri manusia, siapapun itu namanya. 1, wa kanal insanu ajula, sifat dasar manusia itu terburu-buru. 2, wa kanal insanu kafura, manusia itu sulit berterima kasih. 3, wa kanal insanu qatura, manusia itu semuanya itu bakhil, termasuk sedekuk mik pada cerai. Jak gula pada manusia, sambian jerak, alhamdulillah muslim, pada lakian jerak, binian, saraan, tenang, manusia. 4, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, manusia itu rata-rata senangnya berdebat, tidak mau kalah, bahkan kadang-kadang tidak mau menerima pendapat orang, tapi pendapat sendiri yang paling benar. Ada apa enggak? Sip. Survei membuktikan. Betul? Pendapat orang tidak diterima, tapi pendapat sendiri harus diterima. Merasa dia lebih benar daripada orang lain. Maaf Bapak Ibu, punya usaha untuk menjadi orang baik itu baik, bagus. Dan menjadi orang baik itu bagus. Yang tidak bagus itu apa? Merasa lebih baik daripada orang lain. Betul? Sama seperti malam hari ini. Kenapa acara ini sukses? Kenapa acara ini hebat? Ini bukan pekerjaan perorangan, tapi hasil kerjasama. Betul? Ini hasil kerjasama. Buang kata saya, melebur kata kami. Saya, akhirnya menjadi kami. Artinya apa? Tidak ada yang menonjol satu sama lain. Yatim butuh kepada donatur. Donatur juga butuh kepada anak yatim. Kiai dibutuhkan, karena andaikan tidak ada yang ngisi pengajian, mau main bal-balan. Tapi kiai juga butuh kepada Anda. Tanpa sampean hadir di sini, kiai itu tidak waras. Kenapa? Bicara sendirian. Gila berarti. Oleh karena itu terima kasih Bapak sampean hadir, terima kasih Ibu sampean hadir, karena berkat Anda muslim waras. Andaikan tidak ada sampean, muslim gila. Betul? Panitia butuh kepada masyarakat, masyarakat juga butuh kepada panitia. Semua ini yang hadir ini adalah hasil kerjasama dan kerjasama yang luar biasa. Semoga semua masuk surga.
Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kekompakan semuanya. Alhamdulillah. Para pejabat, terima kasih juga sampean sudah ngasih izin. Kami juga alhamdulillah diberi izin. Kami juga kerjasama ulama dan umara kerjasama malam hari ini sehingga menghasilkan hasil yang luar biasa. Sudah kita bahas satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Dermawan. Kenapa orang banyak tidak dermawan? Orang itu kebanyakan tidak berdermawan rata-rata pertama karena menganggap bahwa apa yang ia miliki adalah miliknya sendiri. Kalau orang merasa memiliki, semakin merasa memiliki, semakin kita berat untuk kehilangan. Kita memiliki seseorang, memiliki keluarga, memiliki harta, semakin berat kita untuk merasa kekurangan. Karena kita memiliki. Jadi merasa bahwa ini milik sendiri, padahal semua itu adalah titipan. Andaikan orang-orang kaya itu sama persis seperti tukang parkir, hebat. Coba lihat tukang parkir, ada mobil Alphard, dia tidak senang. Kenapa? Karena bukan miliknya. Ada mobil 2 pintu, bukan mobil sekali 2.500, kan berarti 25 juta. Kalau 2 kali makan kan berarti 50 juta per hari. Berarti kan 1 bulan 1,5 M. Dari mana saya dapat uang? Dari Allah. Diberi kemudahan oleh Allah. Buktinya apa? Kalau anak-anak itu liburan kan berarti yang dibiayai sudah tidak ada. Ketika anak-anak itu liburan saya tidak pegang uang. Berarti uangnya kan dibawa pulang oleh anak-anak. Tapi ketika anak-anak kembali ke pondok saya pegang lagi uang. Dari mana uang? Dari Allah. Seperti ini. Maaf. Ini walaupun milik saya jangan diminum semua, mencret saya, Pak. Allah, Sariawan. Air barokah. Khawatir penceramahnya dehidrasi. Khawatir penceramahnya suaranya hilang. Wedang jahe. Air barokah ditambahin lagi. Air Sidogiri. Ini kalau diminum semua, insya Allah, moros. Mencret saya. Coba kalau diminum semua. Ini milik saya loh Pak. Asli milik saya. Sampean jangan ngaku-ngaku. Ini milik saya. Kenapa? Karena memang sudah diaturi ke saya. Ada di depan saya. Sudah diaturi ke saya. Tapi mohon maaf. Walaupun ini milik saya. Belum tentu rezeki saya. Saya ceramah mungkin 1 jam. Tapi saya sama sekali tidak menikmati minuman ada yang di depan saya. Tapi bisa saja ketika saya turun. Orang-orang di bawah bilang. Barokah. Artinya apa? Apa yang kita miliki belum tentu rezeki kita, Bapak. Kadang kita 1 bulan punya income sampai ratusan juta, tapi kadang rezekinya dokter. Semoga apa yang kita punya itu memang rezeki kita semua. Amin. Semoga jenengan sehat. Semoga jenengan panjang umur. Semoga hajatnya kabul. Amin. Ya Rabbal alamin. Bola malam hari bangkit pas mustajab. Amin. Karena malam ini masih Muharram Bapak. Muharram itu adalah bulan yang mulia. Karena ini memiliki peristiwa yang sangat luar biasa. Dan memang disebut di dalam Al-Quran. Walaupun tidak jelas itu Muharram. Tapi dalam Al-Quran disebut dalam 1 tahun itu ada 4 bulan mulia. Minha arba'atun hurum. Kata ulama. Di antara yang 4 itu adalah bulan Muharram. Ada 3 bulan itu bersama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya ini agak lama nanti. Kapan? Bulan Rajab. Semoga kita masih hidup sampai tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin. Dan percayalah, matematika itu tidak sama dengan matematika yang ada pada saat ini. Kalau ukuran kita bersedekah. Matematika itu ada 3, ada matematika eksakta, matematika yang dipelajari di sekolah-sekolah.
Kalau 2 tambah 2 ya 4. 4 dikurangi 4 ya habis 0, 0, zong. Tapi kadang ada matematika psikologi. Matematika psikologi kejiwaan. Ada 1 tambah 5 itu sama dengan 1. Kok bisa? 1 orang penakut kumpul dengan 5 orang penakut. Itu akhirnya 1 pemberani. Walaupun 6 jumlahnya itu 1 pemberani. Andaikan bersama-sama lewat kuburan 6 orang itu 1 lari, semua lari. Jadi 1 tambah 5 sama dengan 1. Itu namanya matematika psikologi. Ada matematika yang lebih hebat. 1 tambah 1 sama dengan 700. Sama. Seraya bilang, Kiai, tolong doakan. Ini anak saya Abdul Aziz masih kecil. Doakan semoga menjadi anak soleh. Didoakan. Amin, 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 amin. Setelah selesai, beliau ini mengeluarkan bungkusan yang dipersiapkan dari rumah. Apa? Souvenir. Isinya apa? Manisan. Maaf Kiai, saya tidak punya uang. Ini hanya manisan. Ini jualan saya. Saya akan berikan sama jenengan sebagai tanda terima kasih karena jenengan sudah mendoakan anak saya. Sering begitu Pak Ahmad itu. Akhirnya, walau dia penjual manisan, tapi ternyata Abdul Aziz oleh Allah dijadikan ulama besar sampai punya titel Syamsul A'immah, matahari para imam. Banyak ulama-ulama yang ngaji kepada beliau. Penjual manisan. Ada ulama dulu ayahnya hanya tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu, tapi ketika beliau itu ada pengajian hadir. Dari hasil pekerjaannya dari sol sepatu itu sebagian disedekahkan ke pengajian itu. Sampai sekarang menjadi ulama besar. Siapa itu? Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali. Dan banyak lagi ulama yang lain. Oleh karena itu, apa yang sampean sedekahkan hari ini, apa yang sampean dermakan hari ini kepada anak yatim, bisa saja balasannya tidak sampean nikmati hari ini, tapi akan dinikmati oleh anak-anak sampean pada suatu saat, akan menjadi orang-orang hebat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Tak malam gendu bentar. Tak tahu. Oke. Ya melihat tak cocok modal lanjut lagi ya. Bapak. Allahumma Muhammad. Kita berharap ya sudah memiliki dunia beserta isinya. Kita berdoa kepada Allah. 1. Semoga keadaan kita aman dan selamat. Amin. Selama 1 tahun nanti anak-anak kita, keluarga kita aman dan selamat. Amin. 2. Semoga kita diberikan kesehatan fisik dan mental. Amin. Kalau panjenengan ingin aman, kalau panjenengan ingin selamat, jaga mulut. Orang walaupun punya ilmu bela diri hebat, tapi mulut tidak dijaga, tidak mungkin selamat. Sudah sampean belajar bela diri. Aliran apapun sampean monggo silakan belajar. Tapi mulut tidak dijaga, sering menyakiti orang, pasti tidak akan aman kehidupannya. Betul? Kalau dulu orang hebat itu, orang sakti itu kalau dulu, itu bisa terbang, kebal, dan lain sebagainya. Kalau saat ini, kalau ingin kita disebut ingin selamat, bela diri sebenarnya, jaga mulut. Kenapa? Maaf Pak, Leo ada tukang pijat. Sekarang ini banyak orang tidak mau klarifikasi, tabayun dulu. Kadang sok tahu padahal dia sama-sama tidak tahu. Sambian tahu, padahal sama-sama tidak tahu. Ingat loh Bapak Ibu, gara-gara mulut kita ini loh, kita akan pedih siksanya di kubur. Suatu ketika Nabi Muhammad jalan-jalan di pinggir kuburan.
Kemudian Nabi Muhammad menyatakan di sini ada dua kuburan yang disiksa sudah lama. Fakana ahaduhuma yamshi 'alan namimah. Satu orang ini disiksa oleh Allah gara-gara ketika hidupnya sering mengadu domba. Ada enggak orang yang mengadu domba? Bicara tetangga di barat dikirim ke timur, yang timur dikirim ke selatan. Itu adalah mengadu domba, betul? Itu namanya kurir, Pak. Kurir apa? Kurir lidah. Kurir, Pak. Ini bukan kurir barang, bukan online. Itu penyampai itu namanya. Awas, hati-hati. Yang satu lagi, wa kanal akhar wal akharu fakana la yastanzihu minal baul. Satunya, kita bisa minta tolong ke tetangga kita. Minta tolong dengan saudara kita. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, kita sudah tidak bawa HP, tak oleh Allah untuk mendidik anak. Sehingga disebut al-ummu al-madrasatul ula, ibu itu adalah lembaga pendidikan pertama bagi anak. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Alhamdulillah ibu-ibu. Tanpa Anda kami bukan siapa-siapa ibu-ibu. Hebat sampean, alhamdulillah. Ini loh. Kepala keluarga ini bapak-bapak, tapi manajernya sampean, Bu. Kepala itu pasti kalah sama manajer. Karena kepala itu diatur manajer, Bu. Artis itu yang nyanyi, artis itu pemainnya. Yang ngatur siapa? Manajer. Ini, bapak-bapak ini kepala keluarga. Manajernya siapa? Sampean. Coba. Ini enak-enak main domino di luar dengan teman-teman, main sekak di luar enak-enaknya sampai telepon, pulang, langsung pulang. Kenapa? Manajer telepon. Wahai para manajer, leres makanya kok pengalaman kebir, Pak. Betul. Saya loh, Pak. Saya itu tiap malam, tiap hari ceramah, kata orang singa podium. Itu yang singa di podium. Di rumah kucing. Kalah sama manajer. Manajernya sampean, Ibu. Oleh karena itu, kalau suami Anda itu adalah orang yang hebat, karena sampean mengizinkan hebat. Kalau tambah dukungan dari sampean, ini tidak mungkin jadi orang hebat. Ini ada orang laki. Sampean gitu, Bu. Manajer itu hebat. Ini semua tidak bisa melakukan kebaikan kalau sampean melarangnya. Wahai para manajer. Ayo. Oleh karena itu, saya terima kasih ibu-ibu saat ini kerjasama. Itu sangat luar biasa. Jaga mulut kita. Yang kedua, bagaimana kita akan menjadi orang yang sehat? Katanya orang hebat itu kalau sehat. Kalau ingin sehat, jaga pola pikir. Karena yang bisa kita tidak sehat gara-gara pikiran. Ayo sekarang, bismillah, semoga tidak salah. Hari ini banyak orang yang mementingkan gaya hidup sampai lupa biaya hidup. Betul? Banyak lebih mementingkan gaya hidup sampai lupa biaya hidup. Biaya hidup itu murah, Bapak Ibu, yang mahal gaya hidup. Kok bisa? Karena semakin banyak gaya, semakin banyak biaya. Betul? Sudahlah, walaupun yang lain punya ini, kalau kita tidak mampu, jangan dipaksa mampu. Sesak nafas sampean. Sesak nafas, betul? Sudahlah kalau memang tidak mampu. Sampean kalau ada mampu, berbagi dengan yang lain, tidak usah diupload di media sosial. Sampean rekreasi dengan keluarga, tidur di hotel, terus kemudian diupload, saya sedang di sini. Kasihan yang sedang di sana. Betul, betul. Kasihan yang sedang di sana. Sampean makan enak, sudahlah bilang alhamdulillah, ndak usah diupload. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah?
Coba tolong bantu dirimu itu kalau ingin selamat. Kalau sampean menggapai sesuatu sampai mendapatkan reward, tinggi derajat, mencapai apa yang sampean inginkan, bil kitman, tutupi, jangan semua orang tahu. Kenapa? Fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Orang yang punya nikmat itu pasti ada orang yang iri. Hati-hati. Alhamdulillah langsung senyap. Berarti sampean merasa. Alhamdulillah langsung merasa. Semoga langsung sadar nanti. Amin ya Rabbal. Dulu ada orang cerita, Yai, di rumah itu ada orang kaya raya loh Yai, sering puasa sunnah. Terus Yainya bilang, salam ya dari saya, orang yang kaya raya itu tirakatnya bukan puasa sunnah. Apa? Dermawan. Berbagi dengan yang lain itu tirakatnya. Sampean kalau tidak bisa, takut tidak pas cara menyalurkannya, ayo salurkan lewat Lasidogiri itu. Lasidogiri itu yang tahu bagaimana cara menyalurkannya, hukumnya yang paling ya paham. Sidogiri jadi paham, tidak sembrono. Sampean itu harus memberikan kepada orang yang betul amanah. Nah ini Lasidogiri salah satunya, bisa menyalurkan. Tidak mungkin dimakan sendiri, itu orang santri semuanya. Dan anak-anak yatim, adik-adik, kalian jangan pernah susah walaupun ayah kalian sudah wafat. Kalian bisa saja jadi pemimpin di masa yang akan datang. Allah memberikan takdir, itu tidak ada yang salah. Itu mungkin yang terbaik. Nabi Muhammad itu yatim, mulai kecil sudah yatim. Entah mau kemana yatimnya ini. Nabi Muhammad itu yatim, tapi ternyata beliau menjadi pemimpin yang tidak tergantikan sampai saat ini. Artinya apa? Mungkin saat ini orang ini melarat atau melas. Mungkin saat ini dia tidak punya apa-apa. Pada suatu saat dia akan menjadi orang yang hebat. Ingat, ombak yang besar itu pasti akan melahirkan nahkoda hebat. Pasti akan melahirkan nahkoda hebat. Saya itu kalau undangan di daerah kepulauan-kepulauan kecil di Sumeneb itu, terus naik sampan atau perahu. Perahunya itu bukan milik negara, tapi perahu milik perorangan yang kecil itu. Saya itu rata-rata tidak pernah melihat kepada ombaknya. Saya melihat siapa yang nyetir. Kalau yang nyetir rokokan, saya bilang aman ini. Kalau melihat ombak, takut saya. Karena ombaknya besar. Apa yang nyetir itu, yang mengemudi itu apa tidak takut kepada ombak? Bukan tidak takut, karena sudah terbiasa. Sama dengan yang sepuh-sepuh ini, dengan istrinya kenapa saat ini kok tidak tengkar? Itu bukan sabar. Kenapa? Bukan sabar. Apa? Terlalu banyak pengalaman. Ruwet saja. Tidak ada hasilnya. Bisa-bisa dia bilang, saya malu sama cucu saya kalau masih mau tengkar saat ini. Saya sudah tua. Iya. Jadi ayo berangkat dari pengalaman. Bismillah, saat ini semoga kita apa yang kita punya syukuri, dan yang tidak ada tidak usah kita pikir, karena kalau memang waktunya itu hadir, pasti hadir menghampiri kita. Yang terakhir, bahwa orang itu katanya kalau ingin menjadi kaya hebat, bila mana orang tersebut, yang terakhir ini, diberi makan. Ingat, kalau hanya makan Bapak Ibu pasti ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi kalau di atas makan, sampean harus cari. Walaupun rezeki itu bukan karena bekerja, bukan. Tapi rezeki memang dari Allah. Tapi rezeki itu memang syaratnya, ikhtiarnya kita harus kerja. Kenapa? Kalau ada orang Surabaya kaya raya, terus kemudian dia tidak punya pekerjaan, orang-orang paling akan sudon sama dia. Salah sangka, pesugihan ini, pasti bilang begitu. Masa kaya dia tidak kerja? Artinya kita kerja itu menolak fitnah. Saya doakan kerjanya sampean sukses semua. Di bidang apa saja semuanya sukses, selamat, barokah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat Bapak,
Rizki itu akan datang, itu tempatnya bukan di bumi Bapak, pusatnya rizki itu di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, firman Allah, rizki kamu itu ada di langit dan apa yang dijanjikan kepada dirimu itu ada di langit, kata Allah. Oleh karena itu malam hari kita bangun minta kepada Allah. Jam 2:30 bangun, kita minta kepada Allah semoga rizki kita diberikan oleh Allah. Paginya kita jemput apa yang kita minta malam hari, jemput di pagi hari. Jemput di mana? Ini ada toko grosir apa itu, ke situ. Alhamdulillah, tempat kulakan BGS, jemput di situ. Nanti ada orang kulakan, jemput di situ. Sampean jadi tukang parkir, berniat untuk menjemput yang kita minta nanti malam. Tidak usah mikir kerja apa, tidak usah gengsi. Anak-anak sekarang banyak gengsi, kerja kayak ini gengsi, tidak usah gengsi. Para nabi itu pekerjaan asli semuanya itu angon kambing, gembala kambing. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah tidak mengutus nabi kecuali mengembala kambing. Coba, gembala kambing itu para nabi. Masa kita yang bukan nabi malu bong bekerja kasar? Bahkan Nabi Muhammad pernah bertemu dengan seseorang, tangannya ini kasar Pak. Kenapa? Karena beliau itu kerjanya berat. Dicium oleh Nabi, ini tangan mulia. Jadi tangan yang lebih kasar itu tangan mulia, karena berat kerjanya. Tangannya Muslim ini bukan tangan mulia, pegang mic cuma. Tapi sambian yang kerja berat itu tangan mulia. Semoga dimuliakan oleh Allah. Semoga dimuliakan oleh Allah. Sampai ada Nabi itu memberi penjelasan, ada dosa yang tidak diampuni kecuali karena kita berat mencari belanja. Jadi berat mencari belanja itu adalah salah satu pengampunan dari Allah. Salah satu sebab dosa kita diampuni. Jadi kita susah cari belanja, anak-anak kita sekolah, anak-anak kita kuliah, anak-anak kita mondok, terus kemudian kita kerja demi untuk memberi makan kepada mereka. Itu adalah nilainya sedekah di hadapan Allah. Padahal itu adalah kewajiban kita. Tapi kata Nabi Muhammad, setiap suapan nasi dari hasil kerja kita itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sore terhat sehat agak pimpian. Semoga jenengan sehat semua. Panjang umur, tenang, dak budi, mentar lancar rezekina. Oke, alhamdulillah. Mayu saya mulia. Demikian sudah 9:30. Kimbian gula sudah apabila ke Roma. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Bansos, terima kasih. Alhamdulillah ini gula dikelilingi oleh orang-orang Sidogiri. Terima kasih pengamanannya, Pak Polisi terima kasih. Terus panitia juga terima kasih. Alhamdulillah gula yonceng jangan minta yonceng pada takmil lagi ya jangan. Alhamdulillah dan saya bisa hadir karena doa panjenengan. Saya beberapa hari yang lalu saya sakit dan sudah hampir tidak bisa hadir ke sini, tapi barokah dari panjenengan saya bisa hadir ke sini dalam keadaan sehat. Saya kira ini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.